Kembali lagi bersama saya di channel Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas materi tentang menentukan orde reaksi dari persamaan laju reaksi. Materi ini merupakan materi yang sering keluar di ujian-ujian PTN. Misalnya ujian di SBMPTN maupun ujian di SIMA UI dan ujian PTN lainnya. Nah, sebelum saya jelaskan, kalian tonton video ini sampai habis agar kalian benar-benar paham konsep tentang laju reaksi. Oke, kita akan membahas tentang orde reaksi dari persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi nanti bisa kita tulis bentuk umumnya adalah V sama dengan K tetapan laju reaksi dikali dengan konsentrasi A berpangkat X kali dengan konsentrasi B berpangkat Y. Inilah bentuk umum dari persamaan laju reaksi. V sama dengan K kali A pangkat X B pangkat Y. Dimana nanti keterangannya V itu sama dengan laju reaksi, nilai dari laju reaksinya. Kemudian A dan B ini merupakan konsentrasi yang berada di reaktan. Jadi yang mempengaruhi persamaan laju yang berada di reaktan. Kemudian pangkat X dan Y, di mana X ini disebut orde reaksi. Orde reaksi terhadap konsentrasi A. Kemudian Y ini menyatakan orde reaksi terhadap konsentrasi B. Jadi nanti kita mencari ordenya. Nah, caranya untuk mencari orde X di sini, nanti caranya lihat dari percobaan, lihat dari data atau percobaan B yang sama. Dan sebaliknya mencari Y atau orde reaksi B, caranya lihat dari percobaan dari data A yang sama. Kemudian K ini sama dengan tetapan laju reaksinya, tetapan daripada laju reaksi. Nah, nanti mencari nilai tetapan bisa kita cari dari percobaan. Caranya nanti mencari tetapan laju, kita masukkan ke salah satu data. Masukkan ke salah satu data. Terserah mau data keberapa, nanti kita buat dulu contohnya biar lebih paham. Ya, itu dulu yang pertama. Nah, yang berikutnya bagaimana menentukan atau mencari orde reaksi. Mencari orde reaksi. Nah, nanti mencari orde reaksi caranya ada dua. Nah, yang pertama, jika ada tahap-tahap reaksi. Jika ada tahap-tahap reaksi, maka orde reaksi ditentukan dari tahap
reaksi yang paling lambat. Jadi kalau nanti ada beberapa reaksi, menentukan ordenya kita ambil dari tahap reaksi yang paling lambat. Kemudian yang kedua, menentukan orde reaksi. Nanti caranya, kalau menentukan orde reaksi nanti kita diambil dari data-data percobaan atau dari data-data eksperimen. Inilah cara menentukan konsep daripada laju reaksi. Nah, misalnya contoh soal. Nah, katanya diketahui persamaan reaksi antara N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Maka kalau kita reaksi setarakan, N di sini 2, maka ini 1, berarti kita setarakan kali 2. Kalau kita kali 2 hanya jadi 6, maka ini kita setarakan jadi 3. Nah, reaksi setaranya. Kemudian katanya ada data-data eksperimen atau data-data percobaan. Nah, dikasih tahu percobaannya ini nomor 1, ada percobaan konsentrasi dari N2, kemudian konsentrasi H2, dan ini data laju reaksinya. Nah, data yang pertama N2 nilainya konsentrasinya 0,1, yang kedua 0,1, yang ketiga ini 0,2 konsentrasinya. Kemudian H2 ini 0,1, 0,2 molaritas, ini 0,2. Laju reaksinya 2, 4, dan 16. Nah, kalau nanti ada soal seperti ini, data-data percobaan menentukan orde reaksi dapat dari data-data eksperimen ini. Nah, kita jawab. Nanti bentuk persamaan lajunya bisa kita tulis V sama dengan yang berada di reaktan adalah N2 dan H2. Maka bisa kita tulis V sama dengan K kali konsentrasi N2 berpangkat X kali dengan konsentrasi H2 berpangkat Y. Dimana dari sini X ini menyatakan orde reaksi N2, Y ini menyatakan orde reaksi H2. Nah, caranya mencari orde X ini atau orde N2, lihat data H2 yang sama. Dan sebaliknya, mencari orde H2, lihat N2 yang sama. Maka bisa kita tulis untuk menentukan orde N2 atau berorde X, caranya lihat H2 yang sama. Jadi mencari N2, lihat H2 yang sama. Maka ini percobaan keberapa H2 yang sama? Maka percobaan H2 yang sama adalah percobaan yang kedua dan percobaan yang ketiga. Maka kita lihat percobaan yang kedua dan percobaan yang ketiga. Maka caranya seperti ini. Nah, mencari N2 H2 yang sama kita coret aja, coret. Nah, yang kita bandingkan yang nggak sama, tapi harus percobaan yang kedua dan yang ketiga. Maka kita bandingkan lagi 0,1, kita bandingkan dengan 0,2, lajunya 4:16. Maka bisa kita tulis, maka 0,1 per 0,2 inilah yang berorde X. N2 berorde X sama dengan, kita bandingkan 4
dibagi dengan 16. Maka dapatlah nanti harga X-nya. Maka ini bisa kita kecilkan, setengah berpangkat X sama dengan 4 bagi 16 seperempat. Seperempat itu samalah dengan setengah berpangkat 2. Maka dapatlah nilai X di sini nanti sama dengan 2. Maka setengahnya kan habis, maka X-nya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, kita mencari orde H2 atau berorde Y. Caranya sama, mencari orde H2, lihat N2 yang sama. Maka data N2 yang sama di sini adalah percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua. Jadi caranya sama. Yang sama ini kita coretkan, yang sama. Yang nggak sama kita bandingkan, berarti yang H2 0,1 banding 0,2, yang duanya banding dengan 4. Maka bisa kita tulis 0,1 per 0,2, inilah yang berorde Y, sama dengan, maka kita bandingkanlah 2 dengan 4. Maka dapatlah ini setengah berpangkat Y sama dengan setengah. Maka setengah pangkat Y sama dengan setengah pangkat 1 ini kan, maka dapatlah harga Y-nya sama dengan 1. Maka orde X-nya 2, Y-nya 1. Kalau nanti ditanya berapalah orde total atau tingkat reaksi, jadi orde total itu kita jumlahkanlah nilai X tambah Y. Maka X tambah Y 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, bisa juga kita tulis bentuk persamaan lajunya, jadi dapat persamaan laju reaksinya. Kita masukkan X-nya 2, kita masukkan Y-nya 1, maka dapatlah persamaan lajunya V sama dengan K kali dengan konsentrasi N2 berpangkat 2 dikali konsentrasi H2 berpangkat 3. Inilah bentuk persamaan laju reaksinya.